Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada beberapa kondisi, apa istilah kondisi batin, kondisi jiwa yang harus hadir di dalam sholat. Bagaimana cara menghadirkan 6 kondisi di dalam sholat? Ini ada namanya asbabu hadhil ma'ani. Wa amma asbabu hadhil ma'ani as-sitta fa'lam anna khudural qalbi sababu al-himmah. Kemarin, fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Jadi himmah itu tekad ya. Harus punya tekad untuk menghadirkan. Nah, tekad tadi atau himmah itu harus disertai dengan pemahaman, keyakinan tentang kehidupan, tentang segala macam persoalan ya, yang mengganggu terhadap munculnya tekad itu. Jadi keyakinan, akidah tentang kehidupan, akidah pemahaman kita tentang Allah, pemahaman kita kehidupan, ini akan membantu mendorong terhadap keinginan kita untuk betul-betul sholat itu dalam keadaan khudurul qalb gitu ya. Hati ini iso hadir. Hadir itu lawannya ghaib ya. Tidak posisi hilang, tidak posisi tidak ada. Ya urip iku sakmene, kita ini hidup terbatas. Pada akhirnya ngono keyakinan itu. Kabeh ini milik Gusti Allah, susah itu Gusti Allah, seneng kok Gusti Allah. Laupo gitu ya. Kalau sudah seperti itu kenapa kita harus mengabaikan sesuatu yang sudah lebih, yang kita yakini dia lebih abadi, lebih permanen, lebih hakiki gitu ya. Jadi ya memang orang ada potensi sangat besar untuk blank dalam sholat, untuk kehilangan khudul qalb tadi itu ya. Nah, caranya tadi itu dihilangkan. Nice. Urip gitu, kadang begitu. Jadi harus kita mantapkan kembali keyakinan tentang kehidupan ini. Itu yang menjadi motivasi kita untuk terus berbuat yang terbaik itu. Ngilangi susah itu sebenarnya begitu, persoalan keyakinan. Ya wis Gusti Allah mau kuasa engko lak ya ilang dhewe, engko ya teko dhewe, nanti pasti akan hilang. Tidak selamanya seperti ini gitu. Dan kita kan sudah membuktikan toh. Kita pernah susah itu juga hilang. Kita punya masalah itu juga hilang. Allah dengan caranya sendiri. Nah, di situ mendorong kita untuk tetap punya kekuatan menghadapi segala problem. Yang kedua di dalam sholat juga begitu. Kenapa sih kok ini, kok tak pikirlah apa gitu. Kok mengganggu saya itu ada apa? Barang kayak begini aja. Gitu. Sudah. Menikmati, menghadirkan hati kita bersama dengan Allah ketika seperti ini. Hudurul qalb. Dengan cara apa? Harus himmah, ada dorongan. Dari mana dorongan itu? Dari keyakinan. Orang terdorong itu karena kita punya keyakinan. Oh ini nanti saya akan berhasil di sini. Dia akan mendorong gitu ya. Oh ini kok enak kok aku yang gawe itu. Jadi himmah itu didorong dengan keyakinan. Apalagi akidah itu menjadi fondasi. Gitu. Kita ngaji begini kan karena kita yakin. Amal baik ini kok tadi sangu akhirat. Nanti itu ada akhir. Nanti itu kita pasti juga akan berakhir kehidupan itu. Kita tidak tahu dan itu bisa sewaktu-waktu. Maka kita harus menjaga kehidupan. Ini terus begitu. Kas nyelentang mana ya? Ya ngomong mana ya gitu ya. Dalam hati kita begitu. Susah kembali itu begitu. Dalam salat juga begitu. Ketika salat kita posisi hilang, khudul qalbinya itu, maka harus kita dorong dengan himmah yang bersumberkan dari keyakinan tadi itu. Fala yahduru illa fima yuhimmuka, maka hati itu tidak akan pernah hadir kecuali dengan dorongan apa yang Anda inginkan itu. Wa mahma ahammuka amrun hadara al-qalbu fihi sya'a am apa. Ketika Anda punya tekad yang kuat, maka hatimu itu pasti akan hadir sesuatu yang kamu inginkan itu dalam hatimu. Baik itu kamu inginkan atau tidak. Jadi ini kompleksitas manusia begitu ya. Ada dorongan itu sesuatu yang sangat sangat sulit dilogikakan, yang sangat non empirik gitu ya. Adanya dalam jiwa kita, dorongan itu yang akan menjadikan kita punya fokus, punya keyakinan, punya kefokusan untuk melihat dan memahami sesuatu itu. Yang memberi batas, yang memberi kekuatan, itu dia dorongan. Sya'a am apa?
Jadi hati itu akan mengikuti apa yang menjadi tekadmu gampangane ngono. Kon nek tekad kini hatimu akan seperti ini. Lalu dari hati itu akan melahirkan tindakan. Begitu akan melakukan tindakan itu. Kalau kita yakin bahwa ini baik, manfaat dan bisa berhasil, ya itu akan melahirkan dorongan pada kita untuk melakukan sesuatu itu. Ya. Maka yang dijaga adalah himmah, mindset, visi, komitmen, gitulah ya. Kalau dalam bahasa manajemennya itu. Nah dari mana itu? Dari keyakinan. Dari keyakinan. Tidak bisa orang melakukan sesuatu, apalagi dalam kekuatan energi yang panjang tanpa dia punya keyakinan, itu tidak mungkin. Makanya kenapa yang kita bangun itu harus jiwa, mindset, visi terlebih dahulu. Karena kalau perbuatan lahir yang bersifat amal adz-dzahirah itu pasti dorongannya dari situ. Dorongannya dari situ. Nah, ketika mindsetnya itu sudah dirubah dengan isi yang sudah berisi dengan sesuatu, makanya dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, apa kalimatnya? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma sesuatu bi anfusihim yang ada di dalam dirinya. Perubahan yang diberikan Allah itu kamu harus merubah dulu apa yang menjadi mindsetmu. Ma bi anfusihim itu mindset, visi, nilai, ya. Yang harus kamu bersihkan dulu nilai, visi dalam hidupmu itu apa gitu ya. Mindsetnya. Karena mindset itu yang akan menggerakkan yughayyiru ma biqaumin. Ma biqaumin itu tergantung kepada ma bi anfusihim dulu gitu ya. Perubahan yang diberikan oleh Allah itu dorongannya pasti harus dari ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim itu diterjemahnya apa? Visi kamu harus kamu rubah dulu. Hidupmu harus dibangun dengan visi yang baik. Visi yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Jadi, visi itu pemahaman kita. Anak itu istimewa, semuanya baik, tidak ada anak bodoh. Itu visi ya. Visi. Dari mana visi ini muncul? Dari keyakinan. Keyakinan dari mana? Dari pemahaman kita. Allah itu menciptakan manusia fi ahsani taqwim, ini, gitu lah ya. Tidak sama faddalallahu ba'dhum. Pemahaman ini lalu melahirkan sebuah visi. Visi lalu menjadi kekuatan untuk melakukan sesuatu ya, gerakan itu, himmah itu ya. Makanya dalam Quran tadi itu hatta yughayyiru apa? Ma bi anfusihim. Hiduplah dengan visi yang benar. Dari mana membangun visi? Tentu dengan pemahaman keyakinan yang benar tentang kehidupan. Keyakinan itu apa? Sumbernya dari agama. Ya, sumbernya dari agama itu. Visi kita tentang kebahagiaan itu apa, gitu ya. Visi kita tentang kita ngajar itu apa, visi kita tentang ilmu. Semuanya harus ada visi loh ya. Visi itu cara pandang dan kekuatan kita untuk memahami sesuatu. Enak itu apa sih visi? Hidup itu apa sih visi besarnya? Gitu. Karena perbuatan itu tidak tiba-tiba keluar, lahir. Dorongan untuk melakukan sesuatu pasti dengan visi. Kalau melakukan sesuatu visi itu insidental. Dia hanya sekali dua kali karena ikut ya. Akhirnya dia akan selesai. Tidak bisa punya energi jangka panjang, itu tidak bisa. Gitu. Maka visi itu makanya harus di depan. Dorongan Anda melakukan itu apa? Contoh ya, yang paling konkret kalau dalam institusi atau kelembagaan. Ketika saya bikin Aqobah 7, bikin weekend, pondok yang terakhir. Ya visi saya inginlah memberikan kemanfaatan kalau yang di weekend itu, bagaimana anak-anak bisa ngaji tanpa harus dengan meninggalkan sekolahnya, tanpa harus meninggalkan rumahnya dengan cara yang lebih enak, supaya saya bisa memberikan sesuatu kepada lingkungan yang tidak bisa. Nah, di situ maka akan melahirkan sesuatu tindakan karena ada dorongan itu. Kenapa kita punya visi itu ya? Karena kita meyakini kebahagiaan itu ada di sana. Hidup itu artinya kalau punya makna, kalau bisa melihat itu dorongan pemahaman terus visi. Visi besarnya lalu menjadi kecil-kecil ini. Kenapa kita bikin residensi? Ya karena kita meyakini mahasiswa itu perlu diberikan pilihan untuk membangun dirinya. Karena ada persoalan-persoalan yang kurang di kampus-kampus yang ada. Kalau dia tidak bisa mencapai kampus terbaik,
Meskipun kampus terbaik ini mungkin ada kekurangan di bidang lain, minimal dia pasti sudah punya yang terbaik ini. Nek gak iso itu kampus wis gak tepat, lingkungannya tidak tepat, itu kan kasihan. Kita hadirkan bodoh-bodoh seperti ini menjadi sebuah pilihan. Nah, gitu kan. Karena kita yang ngerti ini punya kewajiban untuk bagaimana memberikan alternatif sesuatu yang baik. Sepanjang kita bisa melakukan, lakukan. Nah, visi itu lalu mendorong kita untuk bagaimana melakukan itu. Sehingga ketika kita sudah punya komitmen dan visi kayak ngono, ya kita akan mencari cara bagaimana itu bisa terwujud. Ya, itu terwujud itu. Hudurul qalb dalam salat juga begitu. Hammika, kamu harus punya tekad yang kuat. Tekad itu dari visi yang melahirkan tadi sebuah tekad itu dalam kehidupan. Dari mana visi itu? Dari keyakinan, dari pemahaman, dari pengetahuan, dari lingkungan akan membentuk sebuah visi, cara pandang untuk sesuatu itu, cara memahami sesuatu itu. Maka orang harus dalam keilmuan yang benar, dalam lingkungan yang benar, dalam ilmu yang benar, supaya visinya terus terjaga dengan baik. Orang kalau memahami, kalau salah mencolok itu hidup yang hebat itu dia bergelimang materi, dia akan mengejar itu habis-habisan, akan salah jalan dengan segala cara. Namanya juga dengan segala cara, ya mesti aik blowo nanti. Ya, karena ada visi yang salah. Ya, sukses dan hidup itu harus dirumuskan dengan visi yang benar. Kayak apa? Kata kunci sebenarnya adalah hidupmu itu kemanfaatan itu. Kalau kamu meletakkan semua yang kita lakukan itu pada tingkat kemanfaatan dan kebaikan untuk jangka panjang, insya Allah itu sudah pasti menjadi visi besar yang menjadikan semua satuan yang kita lakukan itu pasti akan benar. Kembalinya ke situ. Ketika ada regulasi, ada aturan, ada standarisasi yang bertabrakan dengan ini, kita akan berusaha untuk mencari siasat. Kok nanti ini kurang ya manfaatnya, ya sudah kita terobos saja. Caranya seperti ini. Belajar itu visi kita harus menyenangkan. Orang dapat ilmu itu fitrahnya menyenangkan. Kok orang belajar tidak menyenangkan, nggak menyenangkan apa? Karena terlalu banyak aturan, banyak beban standarisasi. Ya berarti ini yang kita siasati gitu. Kita lawan atau kita siasati atau kita kurangi. Harus mencari cara gitu ya. Untuk tetap kita berada di dalam visi itu. Kalau sudah visi kita begitu, delok wong belajar itu kok begitu, santri ngaji kok begitu berat beban, itu kita sudah nggak cocok gitu lah, nggak cocok. Tapi kalau visinya pondok itu adalah visi pasar yang kudu nyeneng wong sing delok, sekedar untuk supaya bisa dikatakan hebat, supaya ini, itu capek jadinya. Karena belum tentu itu bisa menjadikan senang anak kita gitu loh ya. Naluri orang itu beda umumnya seperti itu ya. Itu cara membangun visi tadi ya. Jadi kalau saya tanya, gimana membangun visi itu? Dari apa? Pemahaman, keyakinan, ya pengetahuan, membangun visi. Nah, karena kita ini wong sing ngerti agama atau ngaji ya, visi kita itu untuk akhirat itu. Yang besar itu adalah untuk kehidupan yang harus bermanfaat. Bentuknya kayak apa ya? Lalu terurai menjadi sebuah aktivitas yang bisa kita lakukan. Itu maksudnya hudurul qalb. Nah, dalam salat juga begitu. Berpikirlah bahwa kehidupan ini terbatas, ada pertanggungjawaban. Kita sangat tergantung Allah itu. Kita tidak tergantung pada siapapun manusia, kita tapi itu harus menghargai ya. Keyakinan kita utama kepada Allah itu. Oke. Ikian. Am abah. Khadar al-qalbu fihi sya'am abah. Fahuwa majbulun ala dhalik. Majbul. Jadi khudul qalbi itu majbul, tertarik dari himmah tadi, dari motivasi. Wa muskhirun fi, dan dia terkendalikan. Tersihir itu artinya terkendalikan. Sihir itu kekuatan yang mampu merubah. Itu namanya sihir ya, mengendalikan. Ya. Sakhar itu artinya menundukkan. Allah bisa menundukkan, mengendalikan semua kehidupan ini, gitu ya. Allah juga memberikan kemampuan kepada seseorang yang dikehendaki, dia punya kemampuan untuk menundukkan kepada alam.
bisa melalui satu hal yang bersifat non-empirik, bisa melalui yang sifatnya empirik. Kemampuan berilmu itu akan mampu menundukkan alam. Anda sini Surabaya itu kan, sini Jakarta kan jauh. Tapi Anda bisa menundukkan dalam waktu yang sangat singkat dengan ilmu. Tidak lagi menjadi jauh. Yang semula bisa 11-10 jam, tapi karena Anda punya ilmu yang bisa mendesain sebuah pesawat atau kendaraan cepat, maka Anda bisa menundukkan. Menundukkan itu taskhir. Sakhara ma'hul jibal. Sakhara taskhir. Anda bisa menaklukkan alam dengan apa? Satu, dengan ilmu. Yang kedua, dengan kehendak Allah di luar batas ilmu. Itu Nabi namanya, mukjizat. Tidak melalui rasionalitas. Ya, alam ini bisa ditundukkan dengan ilmu. Yang bisa menundukkan alam. Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Ada yang karena pemberian. Orang bisa ditundukkan karena sesuatu yang bersifat fisik material, tapi kan sumber utamanya tetap ilmu. Gitu. Nabi itu diberikan kemampuan untuk menundukkan alam. Kanjeng Nabi ketika lewat dalam posisi yang sangat panas, lalu minta kepada Allah, langsung kasih mendung, dia jadi terus. Bisa memerintahkan alam, gitu loh ya. Godong ditunjuk gini, dadi mas ya, dadi. Tapi Allah yang menentukannya. Ya kamu, dadi mas ya, yuk kudu diolah dulu godong itu. Dadi duit, di ilmu nisik, kayak itu mas, gitu. Ya, bisa kamu menundukkan daun atau batu itu jadi mas, bisa. Tapi ada proses, ada tahapan di situ ilmu. Waktu ini gawin, semua kewisan pirang ridol, ngomong ridol, tuku mas, gitu kan gitu ya. Ada caranya. Bisa Anda menjadikan sesuatu yang bukan emas menjadi emas. Ada proses. Itu empirik ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak perlu proses itu. Oli Songo di godong ini, oh tadi iki. Ya. Itu namanya taskhir, musakhir. Hatimu juga akan tertundukkan dari himmahmu. Mindset tadi. Oke, wal qalbu idza lam yakhdur fi sholati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan. Fima al himmatu masrufa ilaihi min umuri dunya fala khilata wala ilaja li hudurul qalbi illa bi sarfil himmah ila sholati. Kalau tidak ada hudurul qalbi itu berarti himmahnya sedang posisi kosong atau terpalingkan pada sesuatu himmah, motivasi dorongannya pada hal yang bersifat duniawi tadi. Cara nambah ini bagaimana? Untuk idhirul qalbi illa bisurfil himmah ila sholati. Tadi itu. Wal himmatu himmah la tansarfu ilayya ma lam yatabayyan annal gharadul matlub manutun biha wa dzalika wa huwa al iman. Himmah tadi itu tidak akan muncul kalau tidak ada keyakinan tadi, al-iman wa tasdiq bi annal akhirata khairun wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih permanen, lebih abadi. Wa annas salata iku wasilatun, menjadi pelantara, menjadi jembatan kita ilaiha maring akhirat. Paham ya? Ilaiha maring akhirat. Cara idhurul qalbi bagaimana tadi? Sorfil himmah. Dorongan hidupmu harus dikuatkan untuk menuju kepada sholat. Nah, himmah tadi akan bisa kita lakukan bila mana kita tahu tujuan hidup ini, gitu ya. Keyakinan bahwa kehidupan ini dengan keyakinan yang benar bahwa annal akhirata khairun, akhirat itu lebih baik dari segalanya, wa abqa. Di akhirat itu hanya dua pilihan ya. Bahagia, sengsara. Dua itu dong. Nah, tentunya masih ada banyak pilihan. Setengah bahagia, sondok bahagia, ya. Kriterianya banyak lah. Yora melarang teman-teman, ukuran teman-teman juga banyak gitu ya. Ukurannya piye. Di Indonesia ini ukurannya masih bias, tidak bisa hitam putih. Tapi di akhirat semuanya hitam putih. Pilihannya dua, swarga, neraka, itu udah. Swarga itu sini bahagia, meskipun tetap ada klasifikasi. Sak ndendek swarga itu tetap suka karu-karuan sih dibanding dunia ini.
Karena surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda itu bukan sesuatu yang mewakili surga yang sesungguhnya. Lebih dari yang Anda pikirkan. Mikir notok iku lho, duduk iku surga, cek lu teko iku. Tidak bisa terbayangkan bahasa orang. Kalau Anda membayangkan makanan apa sih paling enak? Oke, ketemu bayangannya. Oh, ini makanan yang enak. Di surga makanannya itu lebih dari yang Anda bayangkan itu. Sampai bayang notok kita tidak bisa tentang surga itu. Tapi gambarnya dikasih. Surga itu tidak ada teriakan, tidak ada marah. La lagun fiha wala illa qilan salama salama. Pola hubungan itu salaman salama damai. Tidak ada orang merenggut, tidak ada orang marah, tidak ada orang bete, tidak ada orang ini. Orang watu yo gak ono, wong oyo yo gak ono. Mangan opo ae gak usah proses. Meneng tok mikir teko. Malah gak usah mikir. Karepmu. Ya ngono, percaya apa gak iki? Kita nggak percaya itu karena nggak bisa dalam bayangan kita. Itu perlu keyakinan. Swarga itu sampai kayak ngono ya. Kamu pengen sambel kan jek kudu golek lombok, golek iki nyambel dhisik. Ngono kadang salah sambelnya gak dadi enak, dadi asin ya. Ini swarga gak ono. Pengen geprek ya Allah teko dhewe. Karek milih. Ora kok geprek-geprek itu udah. Ya Allah kalau pengen sate, tapi ya kecil-kecil lah sate itu. Di akhirat itu semuanya akan datang. Karena sudah tidak perlu proses. Kamu juga tidak perlu sholat, tidak perlu wiridan, sudah di sana itu. Sudah bukan darul amal, tidak. Darul jaza. Orang nguyu, orang itu, orang butuh ngising. Ngomongin loro weteng gak ono. Ya, lesu ya ora ono. Pengen kendaraan apa wae. Iso ono kabeh. Enggak bayangan, itu namanya malah khotoro bibalik. Apa istilahnya? Sesuatu yang tidak tergoreskan dalam hatimu. Bibalika itu di hatimu.